Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi, kita jumpa lagi dengan saya Ahmad Gunawan. Saya akan menyampaikan sedikit ilmu, maksudnya ilmu sedikit yang dimiliki oleh saya, tapi akan saya berikan gitu maksudnya. Ya, seperti biasa, saya berada di channel Cara Agun. Jadi kalau mau tanya-tanya tentang cara-cara itu, basic saya pemerintahan asalnya, silakan di situ. Sekarang saya mau ngambil judul yaitu cara mencalonkan pimpinan daerah. Misalkan calon wali kota, calon gubernur, calon bupati. Saya berbicara global dulu, belum berbicara khusus. Misalkan ketika mau mencalonkan di daerah Cimahi, ketika mencalonkan daerah Bandung atau daerah-daerah itu kan kulturnya beda-beda itu. Kultur masyarakatnya beda-beda, nuansa masyarakatnya beda-beda. Itu ada teknis-teknis tertentu nanti itu. Saya sekarang akan berbicara tentang bagaimana cara mencalonkan wali kota atau bupati atau gubernur secara umum. Silakan di mana ya. Yang pertama ya. Jadi intinya gini, minimal harus punya 7M. 7M. Mohon maaf, jangan diartikan 7 miliar uang, bukan. Itu beda-beda. Ketika di Cimahi berapa, ketika di Kota Bandung berapa, di Kabupaten Bandung berapa, jadi calon gubernur berapa, itu beda-beda. Ini 7M itu istilah saya. 7M. M pertama men. Men ini figur. Figurnya mesti bersahaja. Walaupun syarat minimal SMA, syarat minimal pencalonan itu SMA sebenarnya di dalam undang-undang ya. Tapi kita harus punya wawasan lah. Yang rakyatnya banyak profesor, doktor, S2, S3, S1, SMA, SMP, SD dan sebagainya, banyak sekali heterogen. Ya. Ya, minimal kita punya pendidikan, figur. Ya, figur dalam aspek kenormatifan yang tadi. Figur silakan bisa dikembangkan. Figur diartikan apa? Silakan jabarkan. Figur ya tampilan menarik, layak, pantas, cukup, capable, kredibel, sopan, santun, attitude, budi pekerti, berwawasan, ya, tidak tercela, ya, dan seterusnya. Silahkan artikan sendiri. Figurnya mesti oke. Nah, figurnya mesti keren. Keren di sini bukan berarti ganteng, tidak. Figur lah, silakan artikan. Itu nomor 1, mutlak gitu ya. Harus punya tampilan yang layak. Yang kedua, money, ulus, uang. Bullshit tanpa uang, nggak bisa tanpa uang. Harus pakai uang ya. Ngobrol-ngobrol juga kudu disuguhan, harus punya uang ya. Siapa yang paling punya uang? Nah, silakan. Tapi ingat, uang tidak segalanya. Uang tidak ngejamin. Tapi segalanya pakai uang. Jadi uang mutlak perlu ya. Uang mutlak perlu. Yang ketiga, momennya tepat nggak di momennya ini ya. Jadi momen itu harus tepat. Ketika kita calon wali kota, calon gubernur atau calon pimpinan daerah, terus harus berhadapan dengan incumbent yang kuat, ya sama dengan sepeda nabrak kontainer atau mah. Sepeda kecuk merasa bener di jalan sebelah kiri, kontainer nyasar ke sebelah kanan, ya kegilas, nyincet aja udah loncat aja kabur, ketabrak gitu ya. Artinya jangan bertabrakan dengan incumbent yang sedang berkuasa dan terkenal incumbentnya kan itu. Berat itu momen, maksudnya momennya mesti tepat gitu. Momennya mesti tepat ya. Jadi contoh, ketika mau mencalonkan di sebuah kota, terus incumbentnya sudah nggak ada karena selesai tahun 2022 misalkan di Cimahi, 2024 berpencalonan, nah itu nggak ada incumbent. Di situ tempur bareng-bareng dengan tangan kosong. Tinggal peplakan ke belakang, perbuatan ke belakang itu yang akan diuji di ujung nanti. Nah, itu momen mesti tepat ya. Berikutnya masa, harus punya masa pendukung.
masa pendukung, masa pengikut, punya jaringan di tingkat RT, di tingkat keluarga, di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, di tingkat kota harus punya jaringan massa. Komunitas kelompok RT, komunitas kelompok RW, Linmas atau LSM, Ormas, wartawan harus punya jaringan massa biar menjadi jaringan-jaringan yang akan dipakai tiap tempat, tiap titik, ya, gitu. Tuh massa ya. Berikutnya adalah media massa. Media massa di sini diartikan bahwa butuh sosialisasi. Ada spanduk, baliho, koran, media online. Tuh pakai tuh wartawan-wartawan tuh, ya, biar bisa gairah itu. Ya, ada wartawan elektronik, ada koran tabloid, kertas, elektronik, segala macam, pakailah media itu untuk membuat elektabilitas kita naik. Ya, jadi media massa. Berikutnya metode. Metode ini M ke-6. Metode harus punya sistem, punya cara, punya pengalaman, punya ilmu, punya konsultan. Ya, sembarangan buang-buang uang 10 miliar, 8 miliar, 5 miliar habis, buang garam ke laut tuh. Banyak yang kejebak punya uang tapi tidak punya metode, ya habis juga. Nah, itulah yang disebut uang tidak segalanya. Walaupun segalanya pakai uang. Hati-hati itu, ya, uang. Metode. Harus punya sistem, punya metode, punya pengalaman, punya ilmu. Ya, ilmu bisa beli, bisa punya konsultan. Ya, ngambil para pakar, ya, dari yang sudah berpengalaman. Dan M yang ke-7 terakhir, tak kalah penting, bahkan ini yang paling penting kelihatannya, karena tanpa ridho Allah nggak ada arti. Kita mau orang beragama ya, di Indonesia mah satu ketuhanan yang Maha Esa di Pancasila, itu orang beragama ya. Yang ke-7 adalah mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting. Di dalam rukun iman itu ada percaya kepada hari akhir, at-takdir, kepada takdir. Ya, takdir harus percaya. Tugas manusia itu adalah berdoa, berjuang. Urusan hasil urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan hasil mah urusan Allah. Tugas kita berjuang, tapi takdir itu takdir yang kita bisa perjuangkan. Kita berdoa dan takdir itu sahabat-sahabat. Jadi 7M. Ya, 7M itu yaitu tadi, 1 M yang pertama adalah man, M yang kedua adalah money, M yang ketiga adalah moment, M yang keempat adalah masa, M yang kelima adalah media massa, M yang keenam adalah metode. M ke-7 adalah mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau mau dibalikan pun silakan aja. Nomor 1-nya adalah mohon ridho Allah. Gitu. Boleh. Karena di sini kan tidak dalam urut-urutan sebenarnya. Tidak nomor urutan 1 berarti paling pertama, tidak. Di sini hanya boleh oleh abjad juga. A, B, C, D, E, F, G. Boleh. Ya, jadi itu ya 7M itu. Jadi itu syarat untuk untuk mencalonkan pimpinan daerah. Kelihatannya ini juga bisa jadi syarat untuk mencalonkan anggota dewan. Ya, syarat untuk mencalonkan jadi ketua RT. Syarat untuk mencalonkan ketua RW, kepala desa, gubernur, presiden juga bisa ini mah. Karena ini syarat global untuk pencalonan seorang calon pemimpin di sebuah tempat, calon imam di sebuah tempat, calon nahkoda di sebuah tempat. Nah, nanti ada syarat-syarat tertentu ya. Untuk mencalonkan RT syaratnya ini, calonkan wali kota syaratnya ini, minimal calon wali kota sekarang minimal 25 tahun misalkan. Ya. Kan gitu. Dan seterusnya itu ada syarat-syarat normatifnya, ada nanti ijazahnya apanya ada, tinggal dibuka di Google gampang. Pencalonan wali kota atau gubernur, undang-undang nomor sekian, buka aja itu mah. Kalau yang sifatnya bisa dibuka di Google, buka aja ulangan, buka aja sendiri
Ya kalau bisa dibuka di Google, buka aja sendiri. Ini kan ilmu saya, pengalaman saya yang tidak ada di Google sebenarnya. Mungkin tidak ada di Google ya. Yang 7M itu dan sebagainya kan semacam itu. Itu mah hasil kompilasi saya aja. Jangan terlalu serius, Bung. Ya, nanti pusing juga dengarnya. Ya. Sahabat-sahabat yang kami hormati, kami banggakan, itu satu ide gagasan saya. Ya, untuk syarat pencalonan itu. Sekali lagi, saya manusia biasa. Mohon maaf barangkali hal yang kurang berkenan dari saya. Ya, tak ada gading yang tak retak, tak ada gedang lagi. Aduh. Tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri, dan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Sekiranya tulus, mangga subscribe dan like di channel Cara Agun. Ya, banyak sekali itu di channel Cara Agun ini kiat-kiat untuk menjadi apa, cara anu adalah. Ya, di situ banyak sekali. Silakan dibuka di YouTube. Ya, dengan segala kerendahan hati saya mohon di subscribe. Ya, kalau sekiranya tulus, kalau enggak kebangetan. Ya nggak apa-apa lah, relax saja lah ya. Mohon maaf sekali lagi barangkali hal yang kurang berkenan. Benarnya dari Quran dan hadis, salahnya dari Ahmad Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.